Ya, pemirsa Sripogo TV, saat ini kita masih terhubung dengan Bapak Insinyur Suparman Roman, Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan. Kita akan menanyakan tentang perkembangan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Porprov yang ke-13 di Okuraya. Pak Suparman, ada beberapa regulasi yang sudah disimpulkan Pak dari rapat kemarin Pak, termasuk katanya ada batasan waktu, batasan usia atlet, batasan mutasi atlet, dan juga ada beberapa cabur-cabur yang resmi untuk dipertandingkan. Ada penambahan, ya bisa dijelaskan? Silakan. Baik, Pak. Yang pertama adalah mengenai regulasi tentang batas usia ya. Sudah kita sepakati bahwa tanpa pengecualian seluruh cabang olahraga, karena ini tema kita Porprov kali ini adalah tema pembinaan, Porprov pembinaan. Artinya proyeksi kita bukan prestasi pada PON ke-20, tapi adalah prestasi pada PON ke-21 tahun 2024 yang akan datang. Artinya ada proses pembinaan jangka pendek dan jangka menengah yang menjadi target kita. Oleh karena itu, dari kajian ya dari tim Binpres, dari kajian dari tim Litbang, KONI Sumatera Selatan, maka kita sepakat bahwa kali ini untuk Porprov ke-13 kita akan menggunakan tema Porprov pembinaan, dan kita tentu konsekuensinya adalah kita juga harus melihat bagaimana usia dari para atlet yang nanti akan bertanding di Porprov ke-13 ini. Sehingga sudah kita putuskan batas maksimal paling tua itu adalah 21 tahun dengan perhitungan kelahiran 1 Januari 2000 dan seterusnya dan sesudahnya ya. Artinya di bawah 1 Januari 2000, apakah dia tanggal 31 Desember tahun 1999, maka tidak akan kita perkenankan untuk diturunkan oleh masing-masing kontingen pada Porprov yang akan datang. Dan yang kedua, regulasi mengenai mutasi atlet. Kita akan memperbaharui mutasi atlet ini dengan pertimbangan yang pertama tentu kondisi ya, sekarang ini agak sedikit force majeure, mendesak dikarenakan ada pertimbangan COVID-19. Jadi kita kemarin schedule-nya terpaksa kita geser semua ya, dan ini tentu menimbulkan sebuah konsekuensi bergeser juga untuk tahapan ataupun schedule batasan waktu untuk mutasi atlet. Kami perlu sampaikan khususnya kepada daerah-daerah kabupaten kota yang nanti akan mengirimkan kontingen bahwa mutasi atlet ini harus dan wajib untuk memenuhi persyaratan dan prosedur mekanisme mutasi. Ada syarat administrasi, ada syarat juga teknis ya, berupa kompensasi. Sebagai contoh, apabila satu atlet dari daerah A ke daerah B, maka proses ataupun mekanisme prosedur dari mutasi itu harus memenuhi syarat-syarat. Syarat yang pertama, harus ada pelepasan secara resmi dari daerah asal ke daerah yang akan dituju ya, dengan dilampirkan surat permohonan dari yang akan dituju kepada daerah asal, kemudian ada bukti ya, ini kita ada syarat artinya ganti rugi, ada kompensasi untuk mengganti biaya pembinaan yang sudah dilakukan oleh daerah asal. Nanti juga ini akan mendapat legalisasi dari KONI masing-masing, baik yang melepas maupun yang akan menerima. Sehingga dengan demikian, pada saat nanti atlet ini turun ke lapangan untuk bertanding, tidak ada lagi kisruh, tidak ada lagi sengketa terhadap status atlet ini. Dia milik siapa, daerah mana, dan berhak untuk membela ataupun memperkuat daerah mana. Jadi ini kita atur secepatnya, ini sudah sekarang sedang kita susun, mudah-mudahan dalam minggu ini semua sudah selesai, dan sehingga pada terhitung tanggal 23 Agustus maka proses mutasi atlet ini sudah bisa dilakukan oleh seluruh daerah kabupaten kota. Dan kita berharap nanti pada saat penyelenggaraan hari H Porprov kita betul-betul sudah konsentrasi di pertandingan, tidak lagi urusan-urusan masalah administrasi, masalah kelengkapan data, informasi dari atlet ini masih menjadi persoalan. Nah, kita hindari hal seperti itu.
Nah, kemudian yang ketiga, kita juga sudah membuat regulasi tentang cabur-cabur baru. Sudah ditetapkan ada penambahan. Jadi jumlah cabur yang ada sekarang 38 yang akan dipertandingkan dari semula 34 ya. Ada penambahan 4 cabur yaitu e-sport, hoki, drum band dan angkat besi. Nah, ini sudah kita komunikasikan dan kita koordinasikan di 3 daerah tempat tuan rumah penyelenggaraan, dan pada prinsip mereka semua sudah siap ya. Dan ada satu yang terpaksa harus kita coret, yaitu dari cabang olahraga ski air, karena ternyata venue-nya tidak ada ya, tidak dimiliki oleh baik itu oleh Oku Timur maupun Oku Selatan. Jadi ini regulasi-regulasi yang sekarang sedang dalam penyusunan dan mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini sudah selesai, sehingga semua itu baik itu pedoman umum, kemudian technical handbook ya, ini semua sudah bisa kita sosialisasikan kepada daerah-daerah calon peserta ataupun calon kontingen peserta Porprov 13 ini. Oke, terima kasih Pak Suparman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.